Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati, menjelang waktu berbuka puasa, umat muslimin di Indonesia biasanya menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini biasa kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Hanya saja, terkadang kita terlalu larut menikmati suasana sore menjelang maghrib ini. Tidak jarang pula yang hanya menghabiskannya dengan hanya nongkrong di pinggir jalan, menonton reels video di media sosial, atau hanya sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar sampai waktu berbuka puasa tiba, dan lain sebagainya. Padahal, ngabuburit bisa kita gunakan dengan hal-hal positif yang bernilai ibadah. Tentu saja, sebagai momen panen pahala, kita ingin kesempatan emas yang datang 1 bulan sekali dalam 1 tahun ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Sayang sekali jika ngabuburit hanya kita habiskan dengan hal-hal yang kurang berfaedah, bahkan berpotensi memicu kepada maksiat. Alih-alih mendapat pahala, justru puasa yang kita lakukan berlalu tanpa makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa luju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu, saya akan bagikan beberapa tips ngabuburit agar ngabuburit kita dapat bernilai positif dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Bulan puasa biasa disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat muslim turun pada bulan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan momen Ramadan untuk lebih memperhatikan terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ramadan untuk lebih intens terhadap Al-Quran. Para ulama terdahulu pun demikian. Bahkan ada yang menghatamkan 1-2 kali dalam sehari selama Ramadan. Yang kedua, berbagi takjil. Istilah takjil barangkali tidak asing lagi bagi umat muslim di Indonesia. Takjil merupakan makanan atau minuman untuk mengawali buka puasa, berupa makanan yang manis-manis seperti sirup, es buah, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kita bisa menjadikan ngabuburit kita untuk berbagi takjil kepada saudara sesama muslim yang sedang berpuasa. Bersyukur, tampaknya berbagi takjil sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kita bisa menjumpai di berbagai jalan dan masjid atau musola. Yang ketiga, beriktikaf di masjid. Dengan beriktikaf di masjid juga bisa menjadikan ngabuburit kita bernilai pahala yang cukup tinggi. Iktikaf dilakukan dengan berdiam diri di masjid sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu kita ngabuburit. Banyak pendakwah milenial yang membuat kajian Islami di media sosial dan bisa kita akses dimanapun. Banyak pula para kiai-kiai pesantren yang melakukan live streaming dari pesantrennya masing-masing. Itulah tips yang bisa saya sampaikan tentang ngabuburit supaya ngabuburit kita dapat bernilai positif dan meraih pahala yang melimpah, yaitu yang pertama tadarus Al-Quran, yang kedua berbagi takjil, yang ketiga beriktikaf di masjid, dan yang keempat
menuntut ilmu. Mungkin itu saja kultum singkat yang saya sampaikan. Semoga Ramadan tahun ini kita dapat meraih pahala sebanyak-banyaknya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.